Kalau kamu bilang misalnya yang setahu saya dia direktur, bukan bendahara itu keterangan kamu. Yang saya sampaikan keterangan saksi terdahulu itu beda dengan yang kamu sampaikan. Saya menyelesaikan kenapa? Anda tahu barang batu itu dari Palu, barang itu dari Palu. Kenapa Anda tahu? Dari siapa? Dari Pak Supratman yang kasih informasi Pak Iwan, ada barang manto, ya atau barang kapal misalnya, ya dari mana? Dari Palu. Waktu kami panggil ke kejaksaan sebelum ada tanda apakah kami semuanya atau tidak? Tidak. Jangan tertawa. Tertawa yang kecil ini gimana dong? Saksi dari dinas sudah menyampaikan apa yang terjadi di lapangan yang sebenarnya. Kedua, terkait saksi yang dari swasta tadi, itu mengada-ada. Semua apa yang dia sampaikan itu tidak betul. Saya sudah tanyakan kepada saudara terdakwa, saudara Selvi, saudara Yesaya, semua apa yang disampaikan tidak benar. Kemudian dia tadi menyampaikan apa yang ada di dalam BAP semua bukan apa yang dia sampaikan. Jadi ternyata saya mencurigai ada pengaturan untuk penyampaian informasi ini, tapi hanya mencurigai saja. Karena kok bisa apa di BAP yang sudah disumpah di kejaksaan itu tidak mungkin salah untuk memeriksa orang. Tapi disampaikan di dalam persidangan beda dari BAP, beda dari apa yang ditanyakan oleh hakim. Fakta persidangan tadi hadirnya dua saksi dari dinas, satu dari swasta tadi, itu sudah memunculkan seperti apa yang saya sampaikan pada awal, sudah mengatakan siapa pemilik proyeknya dan sudah menyampaikan tidak pernah berjumpa dengan saudara Selvi di lapangan. Jadi memang saudara Selvi ini kami menduga cuma mengada-ada namanya di dalam dalam struktur direktur dalam kontrak. Mereka berdua saja tadi mengakui bahwa pemilik perusahaan adalah inisial HT, yang mengatur keuangannya adalah RKRK. Dalam hal ini istri dari saudara HT itu. Kemudian fakta persidangan yang selanjutnya tadi memang sampai pada akhir pekerjaan saudara Selvi ini tidak mengetahui persis tentang adanya pekerjaan ini. Hanya dipaksakan dari tahap pembuatan akta notaris itu hanya diminta tanda tangan semua, tidak pernah membaca dulu atau tidak perlu. Jadi memang di dalam persidangan ini sudah mengarah bahwa Ibu Selvi ini tidak tahu persis tentang pekerjaan ini. Kemudian pada hari ini kami akan menampilkan beberapa aliran dana. Ini aliran dana yang itu disampaikan tadi Pak di sidang. Sudah disampaikan pada sidang paling pertama pemeriksaan saksi. Ini sudah kami tampilkan dan ini kami akan jadikan sebuah alat bukti nanti dalam persidangan pemeriksaan terdakwa. Jadi ini ada beberapa miliar dari awal. Ini berapa miliar? Kemudian ini ada berapa ratus juta, kemudian ini juga ada beberapa ratus juta, itu semua masuk ke rekening pribadi, bukan rekening perusahaan. Jadi rekening perusahaan ini sesuai fakta persidangan tadi dicairkan oleh perusahaan, kemudian saudara klien kami Selvi hanya disuruh cabut, kemudian diberikan secara tunai maupun secara transfer. Setelah itu rekening ditarik kembali oleh inisial HT dengan KRK. Mengenai keterangan ahli tadi kami juga bingung, bahkan kami tadi sedikit ketidakpercayaan kami terhadap ahli tadi, karena ahli tidak mengetahui persis tentang struktur hitungan yang ada di lapangan. Ahli dari mana tuh? Tadi ahli dari BPKP. Nah, itu kerugian, mengaudit kerugian ini berpatokan dari temuan ahli dari Politeknik, bukan temuan dia sendiri. Makanya kami bingung, makanya kami tadi mencurigai ada apa ahli datang di sini ini. Saya tanya tadi tidak mengetahui persis tentang struktur pekerjaan, volume pekerjaan saja dia tidak tahu. Dia hanya menyimpulkan semua dokumen, kemudian dia mengambil sampel dari ahli Politeknik, kemudian dia hitung kerugiannya. Bukan dia sendiri yang mengukur bahu jalan, mengukur apa, dia tidak tahu hal itu. Tadi dia sampaikan juga begitu. Makanya kami bingung, ada apa dia datang kemari fungsinya begitu.
Ya, saya hanya meminta kepada majelis hakim yang mulia, tolong perhatikan melalui hati yang paling terdalam terkait keberadaan saudara Selvi ini, karena menurut kami saudara Selvi ini walaupun dia menandatangani surat, tapi dia tidak sedikit pun merasakan aliran dana. Tetapi kami meminta majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum menghadirkan pelaku utama beredarnya atau aliran uang dari perusahaan ini dalam pekerjaan ini. Ini sudah terbukti semua. Ini kan kami akan sampaikan di dalam persidangan nanti selanjutnya. Kami akan legalisir untuk menjadikan sebuah bukti yang dimasukkan dalam persidangan. Ini jelas aliran dana. Tidak ada aliran dana yang masuk ke rekening pribadi Selvi sampai detik ini. Ya, kami menduga kuat saudara Selvi ini hanya dikorbankan, kemudian dia menandatangani segala dokumen ini karena takut dia dipecat, karena dia sebagai karyawan dari inisial HT. Dokumen apa Pak yang Ibu Selvi? Dokumen pencairan, dokumen kontrak. Dia hanya satu kali menandatangani dokumen kontrak, kemudian sampai selanjutnya dia sudah tidak tahu. Dia juga tadi menyampaikan bahwa tidak pernah memposakan seseorang. Kami bingung, Pak saya tadi sampaikan bahwa kerugian Pak saya 153 juta sekian, tetapi beliau melaksanakan pekerjaan, oke lah, kita mengacu memang tidak di dalam personil, tapi pertimbangkan secara hukum, pertimbangkan secara kemanusiaan bahwa dia melakukan pekerjaan, dan itu disaksikan oleh 19 saksi sudah mengatakan bahwa Pak saya di lapangan. Sekarang pertanyaannya, kalau uang negara sudah dilaksanakan kemudian Pak saya bekerja, apakah itu dijadikan total loss? Total loss itu ketika kita tidak bekerja. Ini bekerja tapi memang tidak di dalam personil, itu saja. Hari ini sidang itu pada pemeriksaan saksi 2 orang ya, terus 1 ahli dari BPKP. Untuk saksi tersebut, saksi sendiri itu 1 orang dari pihak dinas ya, PUTR Kabupaten Talaut, terus kemudian yang 1 lagi dari pihak penyedia, ahli dari BPKP untuk dalam rangka perhitungan kerugian negara. Fakta sidangnya apa fakta sidang Pak? Untuk fakta sidang pada hari ini dari pihak dinas ya sudah menyampaikan terkait dengan fakta-fakta yang terdapat dalam pekerjaan tersebut ya. Terus kemudian dari pihak penyedia juga sudah menyampaikan bahwasanya ya memang temuan itu memang sudah didapatkan memang waktu setelah serah terima pekerjaan tersebut. Namun mungkin dari pihak penyedia tidak mengindahkan untuk temuan tersebut, jadi ya pada akhirnya terdapatlah kerugian negara. Ya itu kan saksi itu kan di bawah sumpah ya, kami dalami lagi seperti apa ya. Kebetulan kalau untuk saksi tersebut kan ada aturan tersendiri ketika dia berbohong di persidangan ataupun dia menarik keterangannya pada saat penyidikan, itu kan balik lagi kepada saksi tersebut apakah bersedia memang menyampaikan hal yang sebenarnya atau menarik keterangan yang ada dalam penyidikan sebelumnya. Apakah jadi Pak dihadirkan penyidik dari jaksa? Itu dari hakim sendiri akan mempertimbangkan ya. Kami juga belum tahu pastinya Pak. Belum tahu pastinya apakah hakim akan menghadirkan atau seperti apa nanti. Oke, tadi juga saling bersaksi dong Pak ya? Iya, untuk terdakwa sendiri kan kebetulan mereka saksi mahkota ya dalam perkara masing-masing ya. Jadi penyedia ya Ibu NST itu bersaksi dalam konsultan pengawas, kemudian untuk konsultan pengawas Pak Y itu bersaksi ke penyedianya. Kami terus menggali ya, kami tidak berhenti juga menyampaikan bahwasanya kami masih dalam pendalaman. Seperti juga bisa disaksikan, bisa dilihat di SIPP ya, untuk nama lain yang terkait dalam perkara ini sudah terdapat dalam dakwaan. Namun kan fokus kami juga agak terpecah ya menjelang pilkada ini, jadi mungkin kami agak dulu untuk fokus untuk pendalaman seperti apa nantinya.